Siap burung kok malah. Ayo Cuk. Wes. Mulai dulu lah. Share screen. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 pengantar teori ekonomi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus inflasi di Indonesia. Kepada Mas Rehan. Oh ya, berita yang jadi penyumbang terbesar inflasi pangan di akhir tahun ini. Itu adalah berita yang kami rangkum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mulai mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang akhir tahun. Secara historis, harga-harga bahan pangan akan naik menjelang akhir tahun ini. Baik karena permintaan yang banyak maupun sedikitnya stok. Salah satu penyumbang terbesar inflasi pangan di Indonesia ini adalah beras. Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB, dari Dwi Andres Santoso, mengatakan harganya akan naik sampai dengan awal tahun 2023. Hal ini wajar secara historis dan tidak akan terlalu mendorong naiknya inflasi pangan di Indonesia. Pak Andres mengatakan harga naik pasti karena memang siklusnya seperti itu. Harga beras naik saat musim paceklik. Berdasarkan data terakhir, sampai akhir Desember masih ada stok 1,8 juta. Apalagi berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, terdapat stok 1,8 juta ton beras yang tersedia di penggilingan di seluruh Indonesia. Sementara Perum Bulog menyampaikan stok beras saat ini hanya tersedia sekitar 594.000 ton. Saya serahkan ke Mas Irul, monggo. Oke, yang selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan perekonomian dalam suatu negara dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting bagi suatu negara, khususnya negara berkembang. Inflasi digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian. Perubahan indikator dalam ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama berdampak pada variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah uang beredar, ekspor, dan impor. Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah di bidang pertanian. Itu tentu harapan dan dorongan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor pertanian, khususnya beras atau padi. Selain itu, media Data Box menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia. Indonesia selalu melakukan impor di setiap tahunnya dengan berbagai macam faktor dan kebutuhan. Indonesia memiliki aktivitas impor rutin untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor yang tidak bisa dipenuhi oleh produktivitas di dalam negeri. Bahkan, Indonesia juga memiliki kebiasaan impor di sektor pertanian padi atau beras. Dengan melakukan impor beras, Indonesia memiliki kebiasaan impor pada tahun 2000 hingga saat ini. Hal yang kita sayangkan karena sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang melimpah di bidang agraris, namun Indonesia masih belum optimal dalam pemanfaatan ekonomi beras, sehingga Indonesia lebih memilih mengimpor beras daripada memproduksi sendiri. Selanjutnya.
Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi. Dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. Selanjutnya, yaitu pengertian inflasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Budiono. Menurut Budiono, pengertian inflasi adalah suatu kecenderungan mengenai harga-harga agar naik secara umum dan secara terus-menerus. Keadaan ketika harga dari satu atau beberapa barang naik, maka itu bukanlah dapat dikatakan sebagai inflasinya. Namun, jika harga barang yang naik tersebut meluas dan menyebabkan naiknya sebagian besar dari barang-barang lainnya, itulah yang dinamakan dengan inflasi. Next. Yang kedua yaitu menurut Winardi. Menurut Winardi, pengertian inflasi adalah suatu periode pada masa tertentu, di mana terjadi penurunan kekuatan. Inflasi dapat timbul apabila nilai uang yang didepositokan beredar lebih banyak dibandingkan atas jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu menurut Sadono Sukirno. Menurut Sadono Sukirno, pengertian inflasi adalah suatu proses terjadinya kenaikan harga-harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Pernyataan ini dinyatakan pada tahun 2002 dalam bukunya yang berjudul Makroekonomi. Next. Yang keempat yaitu menurut Dwi Eko Waluyo. Menurut Dwi Eko Waluyo, inflasi adalah bentuk penyakit-penyakit ekonomi yang sering timbul dan dialami hampir di seluruh negara. Kecenderungan dari kenaikan harga-harga pada umumnya serta terjadi secara terus-menerus. Teori ini dikemukakan dalam buku beliau yang berjudul Teori Ekonomi Makro terbitan tahun 2002. Yang kelima yaitu menurut Bank Indonesia. Menurut Bank Indonesia, dalam Inflation Targeting Framework, pengertian inflasi adalah kecenderungan harga yang meningkat secara terus-menerus. Selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, dan yang ketiga inflasi berat. Dan yang terakhir adalah inflasi sangat berat. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga hanya mengalami kenaikan secara umum. Kenaikan harga pada inflasi ringan berkisar 10% per tahunnya. Yang kedua adalah inflasi sedang. Inflasi sedang bisa membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap atau rata-rata. Kenaikan harga pada inflasi sedang berkisar antara 10% hingga 30% per tahunnya. Next. Yang ketiga adalah inflasi berat. Inflasi berat dapat mengacaukan keadaan kondisi perekonomian pada suatu negara yang tidak bisa menabung lagi di bank dikarenakan bunga bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Kenaikan harga pada inflasi ini berkisar sekitar 30% hingga 100% per tahunnya. Nah, inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 itu termasuk inflasi berat. Bahkan inflasi saat itu mencapai sekitar
77,63% yang disebabkan oleh krisisnya moneter. Yang terakhir adalah inflasi yang sangat berat. Inflasi sangat berat ini yang sudah sangat sulit untuk dikendalikan karena harga pada inflasi ini di atas 100% per tahunnya. Next. Selanjutnya jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Inflasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama inflasi merayap, yang kedua inflasi menengah, dan yang terakhir inflasi tinggi. Yang pertama inflasi merayap. Inflasi merayap ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil serta dalam jangka waktu yang panjang. Next. Yang kedua, inflasi menengah. Inflasi menengah ditandai dengan adanya kenaikan harga yang tinggi dan memiliki sifat yang akselerasi yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup singkat. Artinya, harga-harga pada minggu atau bulan ini lebih tinggi daripada harga-harga pada minggu atau bulan yang sebelumnya. Kemudian pada minggu atau bulan depan akan kembali meningkat dan begitu seterusnya. Efek yang dirasakan yaitu keadaan perekonomian terasa semakin berat dan susah. Yang ketiga, inflasi tinggi. Inflasi tinggi ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi dan parah. Inflasi ini membuat masyarakat tidak lagi menyimpan uangnya. Perputaran uang terjadi secara cepat dan harga-harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja. Misalnya saat keadaan perang yang ditutup dengan mencetak uang. Next. Yang selanjutnya jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi ini dibagi menjadi 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan yang kedua adalah inflasi dari luar negeri. Yang pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri disebut dengan domestic inflation. Domestic inflation adalah seperti ketika terjadi defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus-menerus, gagal panen, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah biasanya akan menginstruksi kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang baru dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Adapun hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dalam negeri adalah meningkatnya biaya produksi dalam negeri dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang, dan sementara kenaikan penawaran ini tidak bisa mengimbanginya. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini disebut juga dengan importer inflasi. Importer inflasi timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang impor. Inflasi seperti ini biasanya dialami oleh beberapa negara yang sedang berkembang, besar usaha produksinya menggunakan bahan-bahan dan alat luar negeri yang timbul karena adanya perdagangan internasional. Selanjutnya Mbak Kiki. Untuk selanjutnya, yaitu ada penyebab inflasi. Ada beberapa faktor yang
menyebabkan terjadinya inflasi. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor penyebab inflasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, di antaranya sebagai berikut. 1. Bertambahnya jumlah uang beredar JUB. Bertambahnya jumlah uang beredar merupakan salah satu faktor penyebab inflasi. Kaum klasik mengemukakan teori tersebut dengan mengatakan bahwa ada keterkaitan antara uang yang beredar dengan harga barang atau jasa. Jumlah uang yang beredar lebih banyak dan jumlah barang yang tetap dapat menyebabkan harga meningkat atau menjadi mahal. Untuk yang lain, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Demand pull inflation merupakan faktor penyebab inflasi di Indonesia. Dalam kondisi semacam ini, harga barang atau jasa mengalami kenaikan karena adanya peningkatan permintaan barang atau jasa tersebut secara menyeluruh. Karena permintaan barang atau jasa yang lebih tinggi dari kemampuan produsen untuk memenuhi permintaan, maka bukan tidak mungkin menjadi salah satu faktor inflasi 2022. Lanjut. Untuk faktor yang ketiga adalah dorongan biaya atau cost push inflation. Terjadi kenaikan biaya produksi yang turut meningkat harga penawaran barang. Kondisi tersebut disebut dengan cost push inflation. Kenaikan terjadi karena mengikuti harga bahan baku serta upah tenaga kerja yang meningkat. Untuk faktor yang keempat yaitu inflasi ekspektasi atau expect inflation. Expect inflation merupakan kondisi yang terjadi karena perilaku masyarakat yang secara umum bersifat forward looking atau berekspektasi terhadap apa yang akan terjadi. Di mana masyarakat beranggapan kalau ekonomi di masa mendatang akan lebih baik dari sebelumnya. Untuk faktor yang kelima yaitu inflasi campuran atau mixed inflation. Apabila penawaran dan permintaan barang atau jasa naik karena keduanya tidak seimbang, bisa menyebabkan inflasi dengan kondisi mixed inflation. Contoh inflasi dalam kasus ini adalah permintaan barang atau jasa meningkat yang kemudian menyebabkan persediaan barang atau jasa menjadi langka. Next. Untuk faktor selanjutnya yaitu kekacauan ekonomi dan politik. Salah satu faktor inflasi adalah terjadinya kekacauan ekonomi dan politik. Ternyata di Indonesia pernah mengalami hal tersebut di tahun 1998. Pada saat itu level inflasi bahkan mencapai 70% tepat dengan terjadinya kekacauan politik dan ekonomi. Sementara level inflasi yang cenderung normal adalah antara 3 hingga 4%. Untuk faktor yang ketujuh yaitu ekonomi yang kaku. Penyebab inflasi di suatu negara salah satunya dipacu oleh struktural ekonomi yang kaku. Beberapa negara saat ini tengah menghadapi kenyataan pahit yaitu inflasi yang bisa membawa ke jurang resesi secara global. Kenaikan permintaan akan pertumbuhan penduduk. Next. Dampak inflasi. Terjadinya inflasi bisa berdampak pada beberapa seperti 1. Kenaikan harga memberikan keuntungan bagi produsen. Inflasi bisa membuat produsen mendapatkan keuntungan karena naiknya harga. Ini bisa dikategorikan sebagai positif bagi produsen, sehingga mereka bisa menutupi biaya produksi. Namun, bagaimana dengan pihak konsumen? Yang kedua, daya beli masyarakat menurun. Harga yang tinggi membuat produsen memperoleh keuntungan. Tingginya harga membuat sebagian orang enggan membeli produk atau jasa tertentu, terlebih bagi mereka yang tidak mendapatkan kenaikan gaji, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Jika tersebut terus-menerus, bagaimana produsen mendapatkan keuntungannya jika mereka tidak mendapatkan pernyataan dari konsumen untuk memproduksi suatu produk? Next. Bentuk selanjutnya yaitu berdampak pada harga pokok.
Prediksi yang salah turut memberikan dampak yang buruk di kemudian hari, sehingga proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak akurat. Oleh karenanya, produsen atau pengusaha mengalami bukan tidak mungkin akan jadi kekacauan di bidang perekonomian. Untuk dampak keempat, yaitu mempengaruhi nilai properti. Inflasi yang tingkat bisa menyebabkan masyarakat kesulitan dalam membeli properti. Masyarakat yang ingin membeli properti bisa memanfaatkan kesempatan di mana kondisi inflasi masih tergolong rendah sehingga mereka bisa mendapatkan properti idaman, baik itu rumah atau properti lainnya. Selanjutnya yaitu alasan memilih kasus ini. Banyak orang kerap memandang tingkat inflasi dengan sebelah mata. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat serta jatuhnya nilai real mata uang yang dinyatakan dalam persentase. Inflasi memang berdampak kurang baik bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada pendapatan real masyarakat, ekspor, minat orang untuk menabung, kalkulasi harga pokok untuk usaha industri dan usaha lainnya, serta kestabilan nilai mata uang. Inflasi dapat berdampak positif dan negatif bagi pendapatan masyarakat. Bahkan dampak yang lebih besar ialah ancaman perlambatan ekonomi karena kenaikan harga barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Meskipun terkadang kurang baik, inflasi dibutuhkan dalam perekonomian karena hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada perekonomian, namun nilai yang terlalu tinggi pada inflasi juga tidak baik. Sehingga idealnya inflasi harus berada pada posisi yang stabil. Terdapat berbagai cara untuk mengatasi inflasi, namun salah satu cara yang paling mendasar adalah persepsi. Melalui persepsi masyarakat secara luas terhadap inflasi dan kerjasama pemerintah dengan masyarakat, pertumbuhan perekonomian dan inflasi akan stabil dan terjaga. Sebagai masyarakat, kita juga harus bersiap menghadapi inflasi yang datangnya perlahan tapi pasti. Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan. Pertama, mengelola keuangan dengan baik dan melek isu-isu keuangan terkini agar dapat menghadapi inflasi dengan cepat dan tepat. Lebih lanjut, langkah yang tepat yang dapat dilakukan adalah berinvestasi pada instrumen investasi yang imbal baliknya lebih tinggi daripada tingkat inflasi per tahun. Memilih deposito juga merupakan langkah yang tepat. Rata-rata tingkat inflasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 4,2% per tahun. Maka memilih deposito dengan pengimbalan 5-7% per tahun adalah pilihan tepat. Emas adalah salah satu yang paling aman untuk diinvestasikan, biasa disebut dengan safe haven. Dibandingkan dengan 5 tahun lalu, harga emas saat ini sudah mengalami kenaikan hingga 35%. Lanjut. Solusi. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Usaha yang dilakukan pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan inflasi adalah melalui kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter. Satu, kebijakan moneter adalah sebagai bentuk kebijakan bidang moneter atau keuangan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi kebijakan penetapan persediaan kas. Bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan menetapkan persediaan uang yang beredar dan uang kas pada bank-bank. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu kebijakan bank sentral untuk meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat terdorong untuk menabung. Diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga inflasi bisa ditekan. Kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Semakin banyak yang terjual, jumlah uang beredar juga akan berkurang.
Selanjutnya kebijakan lainnya atau non moneter. Selain dua kebijakan di atas, pemerintah memiliki cara lain untuk mengendalikan inflasi, yaitu memerintahkan peningkatan produksi dan menambah jumlah barang melalui kemudahan atau impor barang. Pemerintah juga dapat menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang agar harga tetap terkendali, namun harus tetap realistis sehingga tidak terjadi pasar gelap. Di bawah ini merupakan solusi yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi inflasi. Satu, menghemat pengeluaran pemerintah. Cara mengatasi inflasi yang pertama dengan menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa membatasi untuk melakukan pembelian ataupun permintaan barang dan jasa. Permintaan juga bisa membatasi anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai kebutuhan. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Cara mengatasi inflasi adalah untuk menekan inflasi dengan menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga kurangan tingkat konsumsi tersebut atau barang. Next. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Agar dapat menambah jumlah barang, pemerintah harus mengeluarkan aturan untuk meningkatkan jumlah produksi. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan memberikan premi ataupun subsidi pada perusahaan yang memenuhi target kuota tertentu. Selain itu, juga untuk meningkatkan jumlah barang yang beredar di pasaran, pemerintah bisa melonggarkan karena impor dengan menurunkan bea masuk barang impor. 4. Kebijakan diskonto. Cara mengatasi inflasi adalah bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat semakin terdorong untuk menabung. Dengan demikian diharapkan jumlah yang beredar dapat berkurang dan nilai inflasi bisa ditekan lebih baik. 5. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Cara mengatasi inflasi yang terakhir adalah untuk mengendalikan nilai inflasi yang terus meningkat, harus terdapat penetapan harga maksimum bagi beberapa jenis barang. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah haruslah realistis untuk menghindari terjadinya Next. Yang selanjutnya ada pendapat kelompok. Bagi Indonesia, stabilisasi harga pangan merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, harga pangan yang terjangkau kantong warga merupakan keharusan. Harga pangan yang stabil dan terjangkau membuat inflasi terkendali. Inflasi yang terkendali membuat ekonomi bergerak dan kemiskinan bisa ditekan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah relatif berhasil menjinakkan inflasi. Inflasi bisa ditekan di bawah 1 digit. Inflasi rendah disumbang oleh terkendalinya kelompok harga-harga yang diatur pemerintah dan inflasi inti. Sebaliknya, inflasi yang disumbang oleh sektor pangan masih jadi masalah besar. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan menaikkan pajak. Dengan cara ini, mengatasi inflasi untuk menekan inflasi adalah dengan menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi tersebut akan berpengaruh terhadap menurunnya harga suatu barang. Kepada Mas Rehan, mohon tolong on cam. Maaf. Ya. Jadi itulah hasil diskusi dari kami terkait dengan kasus inflasi di Indonesia. Mohon maaf jika ada koneksi yang terputus-putus atau di video agak
lag dikit ya karena masalah koneksi. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Ya, dadah. Wis toh?